Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa SMTV, dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, bersama saya sudah ada salah seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang juga aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Dengan Mbak siapa? Zakia Ilman. Mbak Zakia Ilman. Nah, Mbak Zakia ini aslinya dari mana ini? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, di Bojonegoro. Bojonegoro. Nah, Mbak Zakia ini dari Jawa Timur, jauh-jauh ke Jogja untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Nah, yang menarik adalah sebagai mahasiswa perantau, Mbak ya. Iya, betul. Sebagai mahasiswa perantau itu menjalani bulan Ramadan itu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu ya. Bersama teman-teman itu pengalamannya gimana, Mbak, rasanya? Kalau umumnya ya biasanya kalau anak ngerantau khususnya kuliah di Jogja itu rata-rata ada 3 tempat lah. Biasanya mereka kalau nggak ngekos, ngontrak sama teman-teman, ya mondok atau di asrama. Benar. Kebetulan sempat merasakan jadi ketiga-tiganya. Oh iya, sempat Iya. mondok, sempat Di kos dan di ngontrak. kontrak juga. Iya. Kemudian ya sepadukannya kalau Sekarang berarti ngontrak. sekarang lagi mondok Mondok. di daerah kota gede. Oh. Iya. Menarik. Oke. Terus lanjut. Terus kemudian ya sepadukannya kalau perantau biasanya 2 sih, apalagi di Ramadan ini, yaitu yang pertama adaptasi kebiasaan baru ya. Utamanya kalau pas Ramadan banyak hal-hal yang nggak kita temui di bulan-bulan biasa. Dan yang kedua adalah kadang-kadang ada perasaan rindu kampung gitu. Ya. Apalagi ini bulan puasa pertama di Jogja ya. Udah kedua di kuliah ini. Kedua. Iya. Tahun lalu juga. Iya. Meskipun pandemi ya. Iya. Oke, ini tahun ini tetap rindu suasana kampung gitu ya. Iya. Masih ada perasaan itu ya, wajar. Terutama menjelang berbuka gitu ataupun sahur ya mungkin ya. Iya, tapi juga kadang-kadang kebersamaan sama teman-teman juga bikin nggak terasa juga sih, Man. Oke. Nah, sekarang mondok itu suasana gimana kalau di pondok itu? Kalau di pondok biasanya kalau pas Ramadan gini itu ada tradisi ngaji pasaran atau ngaji Ramadan gitu ya biasanya. Jadi yang biasanya intensitas buat ngaji di kitabnya atau juga ngaji di Qur'annya lebih ada aturan yang tersendiri kayak gitu di pondok. Mungkin kalau di pondok paling banyak kayak gitu sih. Cuma kebetulan karena di pondok yang saya sekarang ini enggak terlalu yang mengikat gitu kelihatannya. Jadi untuk bukber ngabuburit kayak itu masih bisa di luar juga. Oh, masih bisa keluar gitu ya. Ya. Nggak terlalu ketat ya. Ya. Yang penting ikut kegiatan pondoknya itu habis tarawih ya? Iya, habis tarawih ngaji sama ba'da subuh gitu. Oke. Berarti tarawih wajib di pondok? Enggak juga, yang penting ngaji habis tarawih. Yang penting ngajinya ikut ya. Gitu. Ngaji dari habis tarawih sampai jam berapa biasanya ngaji ya? Biasanya sampai setelah 10-an gitu. Sampai setengah 10, kemudian masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman, baru istirahat ya? Iya. Istirahat, sahur. Nah, sahurnya gimana ya kalau di pondok itu? Kalau di pondok itu biasanya kita nyetop ya. Biasanya kayak makanan yang udah jadi karena takut nggak kebangun kayak gitu. Biar nggak ribet. Iya, nggak ribet. Terus kalau pas lagi mood gitu ya masak bareng-bareng temen. Kadang juga seadanya ya biasa dikali. Nah, kayak gini Mbak Zakia, yang terkenal di Jogja ini kan buka bareng gitu. Budaya takjilan ini di Jogja ini hampir semua masjid itu kan ada mengadakan buka bersama gitu, takjil gitu. Itu sebagai anak rantau ikut nggak kira-kira? Iya, ikutan sih Mas, terutama waktu dulu pas masih ngontrak ya. Bahkan juga sampai sekarang pun walaupun di pondok karena kita dibebaskan untuk ketika dari maghrib kemudian sama isya dan seterusnya itu. Jadi masih untuk ngabuburit bareng teman-teman di masjid-masjid yang lain. Terus habis itu juga ikut kajian-kajian yang biasanya juga ada di masjid kayak gitu juga. Benar. Jadi sedapat kajiannya, dapat berbukanya ya, serunya di sana ya. Sekalian ketemu teman-teman gitu ya. Saya dulu juga kayak gitu. Oke, baik. Jadi ngikut ya kayak gitu. Iya.
apa namanya dulu, PPT ya, para pendidikan Takjil. ikut ya. Iya, iya. Jadi kegiatan sebagai mahasiswa IMM juga ya, itu kegiatan sebagai aktivis itu banyak nggak selama Ramadan ini? Ya tentu masih tetap jalan banget ya Mas, apalagi terutama juga ujian di beberapa univ negeri termasuk juga UIN ini ketika Ramadan UTS-nya. Jadi kayak kadang-kadang apa ya, ada guyonan gitu di kita mahasiswa, lebih banyak mana sih lembar-lembar jurnal dan buku yang kita baca dibanding mushaf Al-Quran kayak gitu. Karena saking apa, biasanya malam habis tarawih kita masih ngejar deadline dan lain sebagainya. Ya, samping harus ngejar deadline juga ibadah ya, terutama ya tadarus gitu ya, dan ibadah-ibadah yang lain itu harus bisa bagi waktu banget Mbak ya. Iya. Gimana itu kalau Mbak Zakia bagi waktunya? Sebenarnya kalau masih di lingkungan apa ya, kalau masih di lingkungan asrama, pondok kayak gitu lebih tersistem gitu ya. Jadi kayak tetap ada yang reminder kayak gitu. Tapi memang ketika sudah kembali ke kos, kembali ke kontrakan bareng-bareng sama temen atau sendiri di kos kayak gitu, memang kembali ke pribadinya masing-masing. Jadi kayak masih memberikan waktu porsi lebih gak sih buat di Ramadan ini kayak gitu. Jadi kalau yang tahun ini kebetulan alhamdulillah terbantu dengan ada di pondok kayak. Ya, itu nilai plus di pondok ya. Jadi jadwalnya terjadwal dengan sangat rapi gitu ya. Antara dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu terjadwal dengan rapi dan bisa melakukan banyak hal gitu ya. Ya, berarti sejauh ini nggak ada kendala Mbak ya, antara di pondok, di kampus, di organisasi gitu, semuanya bisa ya. Iya, semua bisa walaupun ya kalau kendala pasti ada ya. Terutama juga agenda organisasi yang juga samping agenda pondok dan kuliah, jadi tetap perizinannya juga tetap apa. Oke. Nah, kalau ini tiba-tiba kangen rumah gitu, tiba-tiba teringat dengan keluarga, orang tua, itu cara menyiasatinya gimana Mbak Zakia? Kalau zaman sekarang udah lebih maju ya teknologi. Kalau dulu mungkin mahasiswa kirim surat apa jarang pulang atau seperti apa, iya biasanya ngechat aja, biasanya ditanya makan sarapan dulu kayak gitu. Kemudian ya VC sesekali seperti itu sih Mas. Mungkin kalau beberapa teman lain tuh juga ada yang dipaketin sama orang tuanya makan apa gitu, biasanya buat headset di sahur terutama. Ya, mungkin kalau Mbak Zakia makanannya nggak dipaketin ya, mungkin karena masih ini ya, mungkin masih Jawa juga gitu, makanannya nggak terlalu jauh beda gitu. Tapi mungkin kalau yang dari luar Jawa gitu ya, makanannya mungkin kan sangat jauh beda gitu ya. Lidah orang Jawa gitu ya, dengan lidah orang Sumatera atau orang Sulawesi mungkin beda jauh gitu ya. Jadi harus dikirim makanan khusus dari orang tua gitu ya. Oke, Mbak Zakia. Berarti ini pulang kampungnya kapan ini? Besok insya Allah tanggal 14 So stay di pulang kampung mudik ya. Sadam tradisi mudik. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan Mbak Zakia, mahasiswa jurusan apa? Hukum keluarga Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.